Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan sore hari ini, saya sedang melakukan pergantian air di kolam ikan nila yang saya miliki, di mana bisa teman-teman lihat keadaan ikan nila yang saya pelihara ketika air kolamnya saya ganti atau saya kuras. Kolam yang saya miliki ini saya menerapkan sistem kolam tanpa menggunakan aerator dan water pump. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat, ternyata ikan nila yang dipelihara tanpa menggunakan aerator ataupun water pump itu bisa besar dan menguntungkan. Pada prinsipnya, apapun sistem yang kita gunakan dalam budidaya ikan nila, yang terpenting adalah kita mampu secara tepat melakukan padat tebar sesuai dengan kondisi, keadaan, dan sistem kolam yang kita miliki. Apakah teman-teman pernah mengalami tiba-tiba ikan nila yang kita pelihara sudah meranjak besar, mati tanpa tahu alasannya? Padahal sebelumnya sewaktu penebaran hingga beberapa ukuran itu tidak mengalami permasalahan. Namun ketika ikan nila yang dipelihara sudah mulai besar, ternyata menemukan berbagai permasalahan. Mungkin ikan nilanya setiap hari ada yang mati, ataupun ada juga yang mengalami kematian massal secara total dalam satu kolam. Permasalahan tersebut sebenarnya banyak sekali faktor yang menjadi penyebabnya. Namun dari pengalaman saya selama membudidaya ikan nila, faktor utama yang menyebabkan ikan nila kita banyak yang mati itu adalah tidak tepat dalam melakukan penebaran ikan pada kolam yang kita miliki, atau rasio padat tebar yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan keadaan, kondisi, bahkan sistem yang kita gunakan dalam kolam pembesaran. Di awal penebaran bibit ikan nila itu tidak akan terjadi permasalahan yang kita temukan. Sebagian besar pembudidaya ikan nila itu akan menemukan permasalahan-permasalahan ketika ikan nilanya sudah beranjak besar, berkisaran di antara 2 jari lebih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa di awal pemeliharaan ikan nila kita baik-baik saja, tetapi ketika ikan nila itu sudah mulai besar, ternyata banyak ikan nila kita yang mati tanpa tahu alasannya. Hal tersebut terjadi karena kadar oksigen yang ada di dalam kolam itu menurun sejalan dengan bertambah besarnya ikan yang kita pelihara. Bibit ikan nila yang kita tebar di kolam itu akan terlihat sangat sehat karena kadar oksigen yang terlalu di dalam kolam itu mencukupi untuk kebutuhan anakan ikan nila. Sedangkan ketika ikan nila itu semakin hari semakin besar, maka secara otomatis kebutuhan akan oksigen yang terlalu di dalam kolam itu juga bertambah. Apabila kadar oksigen yang terjadi di dalam kolam itu tidak mencukupi kebutuhan akan ikan nila kita yang semakin besar, maka yang terjadi adalah kematian pada ikan nila yang kita pelihara. Ada beberapa kasus ikan nilanya setiap hari ada yang mati. Ada juga yang mengalami ikan nilanya mati secara serentak, atau sering kita sebut dengan kematian massal. Semua itu bukan karena
pakan yang kita berikan itu salah ataupun penanganan yang lainnya salah. Namun kejadian tersebut terjadi karena kapasitas ikan yang kita tebar yang semakin hari semakin besar itu tidak mendapatkan asupan oksigen yang terlalu di dalam kolam secara cukup. Bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang akan menggeluti budidaya ikan nila, saya sarankan sebelum teman-teman membudidaya atau memelihara ikan nila, maka amati terlebih dahulu kolam yang kita miliki serta sistem yang akan kita gunakan dalam proses pemeliharaan. Jangan sampai kita melakukan penebaran ikan nila tidak sesuai dengan keadaan, volume air, dan sistem yang kita gunakan. Hal ini dapat mengakibatkan ikan nila kita akan mati, atau dalam budidaya ikan nila kita akan menemukan berbagai masalah ketika semakin hari ikan nila kita semakin besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.